Tahun 2027 semakin dekat. Tahun yang dianggap sebagai momen penting rencana invasi Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Taiwan tinggal beberapa bulan lagi. Sumber daya Tiongkok akan siap, militernya akan cukup kuat untuk melakukan apa yang diinginkan Xi. Tapi Tiongkok punya masalah. Ada sesuatu di perairan yang telah menggagalkan rencana invasi Tiongkok ke Taiwan bahkan sebelum rencana itu dimulai. Taiwan memiliki rencana cemerlang untuk menghentikan Tiongkok, melibatkan hal yang tak pernah diduga. Tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena Tiongkok belum cukup kuat secara militer untuk merebut Taiwan. Semuanya bermuara pada perairan yang harus dilintasi Tiongkok. Kami tahu ini terdengar gila, terutama jika melihat angkanya. Tidak ada satupun bidang di mana Taiwan memiliki keunggulan jika kita hanya membandingkan militernya dengan milik Tiongkok untuk melihat siapa yang lebih unggul. 2.035.000 personel militer aktif Tiongkok benar-benar jauh lebih banyak dibandingkan 230.000 milik Taiwan. Dan bahkan jika Anda memasukkan 1.657.000 pasukan cadangan Taiwan ke dalam perhitungan, Tiongkok masih memiliki 510.000 pasukan cadangan yang bisa dikerahkan, sehingga tetap mempertahankan keunggulan jumlah personel yang jelas. Tiongkok membelanjakan dana militer tahunan 10 kali lipat dari Taiwan. Tiongkok memiliki lebih dari 3.529 pesawat dibandingkan 720 pesawat milik Taiwan, serta armada laut yang hampir 10 kali lipat lebih besar daripada milik Taiwan, dan tentu saja banyak sekali rudal. Tiongkok tampak mengendalikan segalanya, namun sebenarnya tidak. Anda mungkin mengira kami akan bilang kehadiran Amerika Serikat dan kekuatan besar Indo-Pasifik akan menggagalkan rencana Xi, tapi kami tidak akan mengatakan itu. Faktor-faktor itu bisa berperan, apalagi jika Tiongkok mengancam daya tawar utama Taiwan terhadap dunia. Namun, bahkan tanpa keterlibatan negara lain, rencana Tiongkok untuk Taiwan tidak akan berhasil. Taiwan dapat mempertahankan dirinya sendiri, dan ada alasan yang jelas mengapa demikian. Untuk menaklukkan Taiwan, Tiongkok harus melakukan serangan amfibi terbesar dalam sejarah militer modern, dan mereka tidak memiliki pengalaman untuk melakukannya. Mari kita kembali ke masa lalu, ke Operasi Overlord selama Perang Dunia II. Diluncurkan pada tahun 1944 dan sering dikenal sebagai D-Day, Operasi Overlord adalah dan masih menjadi invasi amfibi terbesar dalam sejarah peperangan. Statistiknya menceritakan semuanya. Sekutu menggunakan lebih dari 5.000 kapal untuk melakukan pendaratan di 5 pantai di Normandia. Lebih dari 150.000 pasukan mendarat dan ada 1,4 juta personel militer Amerika yang ditempatkan di Inggris siap menyediakan logistik dan aliran pasukan yang terus-menerus ke Prancis setelah pendaratan selesai. Dengan semua sekutu, Inggris menampung 2 juta tentara dari 12 negara siap membawa pertempuran ke Jerman. Sekutu telah menguasai udara sebelum pendaratan, sehingga bisa melakukan sekitar 14.000 penerbangan untuk mendukung operasi amfibi. Dan tetap saja, pendaratan ini sangat berdarah, menyebabkan sekutu menderita sekitar 10.500 korban jiwa ketika semuanya telah selesai. Mengapa kami memberitahu Anda semua ini? Intinya, operasi Overlord dilakukan sekutu dari posisi kekuatan relatif. Tiongkok belum memiliki posisi itu saat bersiap untuk invasi amfibi ke Taiwan. Jumlah tentara pembebasan rakyat mungkin lebih banyak, namun Angkatan Laut Tiongkok tidak memiliki kemampuan menjalankan operasi serupa untuk memindahkan tentara ke Taiwan. Pasukan yang berjumlah 2 juta orang itu ternyata tidak seperti yang terlihat. Kita bisa saja berpura-pura Tiongkok akan mengerahkan 2 juta tentaranya ke Taiwan, tapi kenyataannya tidak begitu. Tiongkok perlu menempatkan tentara di perbatasan India demi mempertahankan posisinya. Sekitar 25.000 tentara berada di wilayah itu saat ini. Di seluruh Tiongkok, tentara dikerahkan untuk melindungi Xi dan kepentingan domestik. Intinya, keunggulan jumlah personel tidak seperti yang terlihat awalnya. Tapi masalah Tiongkok yang jauh lebih besar bukanlah jumlah tentara yang bisa mereka kerahkan. Masalahnya adalah bagaimana membawa tentara-tentara itu ke Taiwan. Air menjadi faktor penting di sana. Operasi Overlord melibatkan ratusan ribu tentara yang berlayar melintasi Selat Inggris yang relatif tenang menuju Prancis. Selat itu memisahkan Inggris dan Prancis sekitar 35 km pada titik tersempitnya. Dan operasi Overlord tidak terlalu perlu khawatir dengan kondisi cuaca yang sulit. Tapi Tiongkok, mereka harus menyeberangi Selat Taiwan hanya untuk bisa mendaratkan pasukan di wilayah musuh. Itu adalah prospek yang sulit karena berbagai alasan. Untuk permulaan, ada jarak yang harus ditempuh. Pasukan Tiongkok harus menempuh jarak sekitar 5 kali lebih jauh dengan kapal untuk mencapai Taiwan dibandingkan dengan yang dilakukan sekutu saat menyerbu pantai Normandia.
Jarak menciptakan waktu yang bisa dimanfaatkan Taiwan untuk menembakkan rudal permukaan ke udara ke pesawat Tiongkok, mengerahkan kapal selam melumpuhkan kapal, serta mengirim rudal anti kapal dan drone ke segala arah yang dikirim Tiongkok. Belum lagi kekuatan udara Taiwan. Ingat, sekutu memiliki supremasi udara sebelum operasi Overlord. Tiongkok tidak memiliki supremasi udara atas Taiwan, jadi Tiongkok tidak bisa membombardir pantai dan pertahanan pesisir Taiwan dari udara tanpa perlawanan. Tapi semua ini mengharuskan Taiwan benar-benar melakukan sesuatu. Kami katakan Taiwan tak perlu bertindak apa-apa. Dan alasannya adalah karena Selat Taiwan adalah perairan yang benar-benar tanpa ampun. Selat Inggris itu tenang, tapi Selat Taiwan yang mematikan sangat sulit dilalui bahkan dalam kondisi terbaik karena cuacanya. Antara bulan Juni hingga Agustus, dan lagi antara November hingga Februari, Selat Taiwan sering dilanda angin muson, bahkan topan, yang membuat operasi amfibi hampir mustahil dilakukan. Dalam kondisi terbaik, Tiongkok harus menerima risiko mengorbankan puluhan kapal dan ribuan tentara jika menyerang pada bulan-bulan tersebut. Tiongkok hanya bisa menyerang pada waktu tertentu, sehingga Taiwan bisa bersiap saat Selat Taiwan tenang. Jika Tiongkok menyerang saat musim hujan, keterlambatan justru memberi Taiwan lebih banyak peluang menghantam kapal Tiongkok sebelum mendekat ke pantai. Jika Tiongkok berhasil melewati badai ini, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dalam operasi Overlord, sekutu bisa memilih pantai mana saja di Normandia. Ya, pantai-pantai itu memang dipertahankan, tapi kombinasi dari semua faktor yang sudah kita sebutkan, terutama supremasi udara, membuat sekutu berada dalam posisi yang sangat baik untuk menyerbu pantai-pantai itu. Taiwan adalah kisah yang berbeda. Geografi pegunungan Taiwan sangat mempersulit pendaratan amfibi Tiongkok. Sekitar 60% wilayah Taiwan tertutup pegunungan. Meski Taiwan punya beberapa lusin pantai yang bisa digunakan, Newsweek menyebut Tiongkok hanya bisa mencoba mendaratkan pasukan di kurang dari 20 pantai yang disebut Pantai Merah. Semua pantai dan garis pantai sedang diperkuat, dan Tiongkok masih harus melewati medan sulit untuk mencapai Taipei, di mana pertempuran kota akan terjadi dan segelintir pasukan Tiongkok yang berhasil menembus akan berada dalam posisi sangat tidak menguntungkan. Itu membawa kita kembali ke masalah jumlah personel. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa militer Taiwan tidak memiliki jumlah personel sebanyak Tiongkok, bahkan jika cadangan juga diperhitungkan. Namun, itu hanya angka mentah. Faktanya, Tiongkok harus menahan ratusan ribu pasukan untuk pertahanan dalam negeri, dan Taiwan punya lebih dari 1,6 juta pasukan cadangan di luar militer aktif, semuanya bertujuan melindungi negara mereka. Tiongkok harus mencoba menyamai jumlah tersebut, dan kondisi di Selat Taiwan membuat hal itu hampir mustahil dilakukan. Masalahnya bukan hanya mendaratkan pasukan, tapi juga memastikan mereka tetap tersuplai. Membangun jalur pasokan yang stabil ke Taiwan, bahkan jika Tiongkok bisa menguasai beberapa pantai merah itu, adalah mimpi buruk logistik. Taiwan memiliki rudal anti kapal dan rudal darat ke udara yang sangat canggih berkat hubungannya dengan Amerika Serikat. Gabungkan penggunaan mereka untuk menghancurkan kapal suplai dan pesawat kargo dengan fakta bahwa Tiongkok hampir tidak bisa menggunakan Selat Taiwan selama 6 bulan dalam setahun, dan Anda akan mendapatkan bencana logistik yang hanya menunggu untuk terjadi. Tiongkok bisa saja mendaratkan 100.000 tentara di Taiwan, namun besar kemungkinan mereka akan terputus suplai, menghadapi medan sulit dan melawan tentara Taiwan yang sudah termobilisasi penuh. Itu jauh lebih besar dari yang bisa dikerahkan Tiongkok, meski secara teori mereka unggul jumlah personel. Laksamana Lee Shi-min, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Taiwan hingga 2019, merangkum semuanya dengan baik saat berbicara kepada The Economist pada 2023. Ini adalah titik lemah mereka, kata Lee kepada media tersebut. Jika Taiwan tidak menyerah, setelah Anda mendarat, Anda masih harus bertempur untuk beberapa waktu, mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau berapapun lamanya. Di mana logistikmu? Dukunganmu harus menyeberangi selat, sedangkan logistik kami tidak. Kami bertempur di wilayah sendiri. Tidak ada yang berubah sejak tahun 2023. Bagi Xi dan Tiongkok, peluang kemenangan sangat kecil, bahkan jika kemungkinan keterlibatan negara lain yang membela Taiwan diabaikan. Tapi ini bahkan lebih dalam dari itu. Invasi Xi ke Taiwan bukan hanya soal sesuatu di perairan Taiwan yang menggagalkan rencananya. Militer Tiongkok tidak seperti yang terlihat. Ekonomi negara itu hampir runtuh, dan bahkan strategi yang mengandalkan rudal yang dipilih sebelum invasi amfibi pun tidak akan berhasil. Kenapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show.
Inilah alasan kami membuat video untuk menunjukkan bagaimana kekuatan sebenarnya bergerak. Jika Anda belum berlangganan, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombolnya agar bisa melihat lebih banyak video seperti ini. Jadi, militer Tiongkok. Mereka juga menghadapi mimpi buruk menyeberangi dan menjaga jalur pasokan di Selat Taiwan. Tiongkok juga harus menghadapi semua itu dengan militer yang meskipun besar di atas kertas, tidak memiliki pengalaman tempur nyata. Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Kepala CIA Robert Gates menyoroti dalam wawancara Mei dengan CBS Face the Nation bahwa tidak ada jenderal atau laksamana Tiongkok saat ini yang punya pengalaman tempur satu hari pun. Terakhir kali mereka bertempur adalah tahun 1979 dan Vietnam Utara, yaitu Vietnam, membuat mereka babak belur. Semua jenderal itu sudah lama pergi, telah disingkirkan oleh Xi. Dan itu masalah lain yang dihadapi Tiongkok. Kementerian Pertahanannya sedang berantakan. Pada bulan Mei lalu, dua mantan Menteri Pertahanan Tiongkok, Wei Fengge dan Li Shangfu, dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan, konon karena suap, tapi kemungkinan besar juga karena mereka tidak sependapat dengan Xi dalam beberapa isu. Keduanya disingkirkan Presiden Tiongkok dan kini menghadapi hukuman terberat selama bertahun-tahun pembersihan militer Tiongkok. Penyebutan pembersihan besar-besaran menjadi masalah tersendiri. Stabilitas nyaris tak ada di Tentara Pembebasan Rakyat. Meski investasi dan ukuran Tiongkok besar, korupsi dan pembersihan liar mengacaukan semua rencana strategi serius Tiongkok untuk Taiwan. Pada Oktober 2025 lalu, Partai Komunis Tiongkok memecat 9 jenderal tertinggi negara itu dalam penindakan besar-besaran terhadap korupsi. Bukan berarti itu penting. Militer Tiongkok di luar mesin manusianya sudah busuk hingga ke akar. National Interest pada Januari 2026 menyebut korupsi di militer Tiongkok sangat parah, hingga beberapa rudal berbahan bakar cair yang akan digunakan untuk menyerang Taiwan ternyata diisi air. Rudal-rudal itu tidak akan bergerak saat perintah peluncuran, sehingga Tiongkok justru melemahkan diri sendiri soal invasi ke Taiwan. Taiwan tak perlu bertindak. Ini sepenuhnya masalah buatan Tiongkok, dan ketidakstabilan hanya akan memperumit invasi amfibi yang sudah beresiko. Pembersihan ini bahkan lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Proyek kekuatan Tiongkok di Pusat Studi Strategis dan Internasional menunjukkan hal itu. Lebih dari 100 perwira senior dari Tentara Pembebasan Rakyat telah menerima perintah pemberhentian mereka sejak tahun 2022. Yang berarti restrukturisasi total pada jajaran atas militer Tiongkok dalam 5 tahun, hingga invasi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2027. Sekali lagi, korupsi sering disalahkan atas pembersihan ini, tetapi ada lapisan kedua dari korupsi di luar air, rudal, dan suap. Ada dua rantai komando di Tentara Pembebasan Rakyat, yaitu militer dan politik. Keandalan, yaitu kesiapan menyetujui apapun yang dikatakan Xi, kini lebih dihargai daripada kecerdasan dan kemampuan mengambil keputusan. Militer Tiongkok harus menghadapi perebutan kekuasaan internal akibat Xi yang ingin mengendalikan segalanya. Para prajurit tidak dipercaya mengambil keputusan sendiri, sehingga setiap invasi ke Taiwan menghadapi masalah prajurit seperti robot tanpa pengalaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini bencana yang tinggal menunggu waktu. Tapi bagaimana jika Tiongkok memilih strategi berbasis rudal tanpa tenaga manusia? Membombardir Taiwan dari jauh akan menyelesaikan sejumlah masalah akibat korupsi dan Selat Taiwan. Tiongkok juga punya cukup banyak rudal untuk strategi ini. Menurut US Army University Press, militer Tiongkok memiliki lebih dari 2.200 rudal balistik dan jelajah konvensional, serta cukup banyak rudal anti kapal untuk menyerang seluruh Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan jika kita mengeluarkan rudal-rudal yang sudah rusak karena air seperti yang disebutkan sebelumnya, itu masih merupakan kekuatan tembak yang sangat besar untuk diarahkan ke Taiwan. Namun Tiongkok tak bisa memakai rudal itu untuk menyerang pusat Taiwan. Kenapa? Semikonduktor. Chip-chip ini sangat penting bagi seluruh ekonomi global, dan yang lebih penting lagi, chip ini dibutuhkan untuk setiap rudal modern dan peralatan militer di dunia. Dan Taiwan adalah pusat dari industri semikonduktor global. Global Taiwan Institute melaporkan bahwa industri pemujian dan pengemasan semikonduktor di negara tersebut saja menguasai 50% pasar pada tahun 2023. Saat ini, Taiwan memproduksi 90% chip paling canggih dan menyumbang 70% dari pasar foundry semikonduktor. Nadi teknologi seluruh dunia mengalir melalui jantung chip Taiwan, dan Tiongkok sama bergantungnya seperti negara lain.
Council on Foreign Relations menyoroti hal ini, mencatat bahwa Tiongkok mengimpor semikonduktor senilai 400 miliar dolar per tahun dan baru mencapai 16% swasembada di bidang ini, meskipun memiliki target mencapai 70% pada tahun 2025. Lebih parahnya, Tiongkok belum memproduksi semikonduktor untuk persenjataan canggih. Taiwan yang melakukannya. Tentu saja, ini adalah salah satu alasan mengapa Tiongkok menginginkan Taiwan. Menguasai semikonduktor berarti menguasai dunia, meski banyak orang meremehkannya. Itu sebabnya, strategi yang sangat mengandalkan rudal sangat berbahaya bagi Tiongkok. Tiongkok memang bisa menembakkan rudal ke Taipei selama berminggu-minggu, tapi hanya butuh satu rudal yang meleset untuk menghancurkan pasokan semikonduktor canggih dunia. Taiwan sadar, bahkan mungkin punya rencana perisai silikon yang akan menghancurkan atau setidaknya mengancam akan menghancurkan industri semikonduktornya jika Tiongkok mengancam invasi. Kami sudah beberapa kali menyebutkan kekuatan lain yang mungkin terlibat dan alasan mereka ingin campur tangan. Jika pabrik chip Taiwan hancur oleh Tiongkok atau Taiwan sendiri, akan terjadi bencana yang melumpuhkan pasokan militer dan bahkan dunia. Ini yang disebut pengaruh atau daya tawar. Taiwan cukup mengancam akan menghancurkan segalanya, sehingga seluruh industri elektronik dunia juga hancur. Ancaman itu sudah cukup menarik perhatian dunia ke Tiongkok dan menimbulkan tekanan besar yang dapat memaksa Xi mundur. Namun Taiwan mungkin tak perlu sejauh itu. Masalah air, ketidakbecusan militer, korupsi, dan chip menciptakan tantangan besar bagi Xi dan rencananya soal Taiwan. Namun selain semua ini, ada masalah lain yang menghambat keterlibatan militer jangka panjang yang diinginkan Tiongkok. Ekonomi Tiongkok sedang bermasalah, gelembung properti hampir pecah, dan hal itu akan melumpuhkan kemampuan Tiongkok untuk mempertahankan invasi ke Taiwan. Atlantic Council menyatakan pada Januari bahwa pasar perumahan Tiongkok sudah 5 tahun lesu. Menurut lembaga pemikir tersebut, ada 80 juta rumah yang belum terjual di pasar Tiongkok. Lembaga itu menyatakan seorang ekonom Tiongkok memperkirakan 80% pengembang dan perusahaan konstruksi di Tiongkok akan keluar pasar dalam beberapa tahun. Tiongkok memiliki kota hantu yang dibangun, namun sebagian besar tetap kosong. Perlahan menjadi bukti kelebihan investasi di industri yang dulu diyakini akan terus tumbuh. Dewe menambahkan, gelembung perumahan di Tiongkok membuat harga properti lebih dari 17 kali rata-rata gaji, sehingga tak terjangkau banyak orang, dan menjelaskan asal mula kota-kota hantu. Gelembung perumahan di Tiongkok sudah sebesar mungkin. Sebentar lagi, gelembung itu akan pecah. Jika itu terjadi, seluruh ekonomi Tiongkok akan ikut jatuh. Anda bisa berargumen bahwa gelembung itu sebenarnya sudah pecah, karena Tiongkok sudah mengalami kelesuan dan hampir tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika situasi memburuk, kelemahan ekonomi Tiongkok makin tampak jelas. Ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada ekspor selain sektor perumahan. Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Taiwan menyumbang 21,31% dari ekspor Tiongkok. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, keempat negara itu bisa berhenti membeli dan Tiongkok akan menghadapi masalah besar. Uni Eropa juga pelanggan utama. Mereka bisa berhenti membeli dan memberi tekanan lebih besar pada Tiongkok. Di kawasan Indo-Pasifik, negara seperti Filipina dan Vietnam mungkin berhenti membeli karena perebutan hak mineral dan kendali atas pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan. Sehingga saat ekonomi Tiongkok melemah, situasi ini dimanfaatkan. Dan Tiongkok tidak bisa berbuat banyak terhadap semua ini. Ekonomi mereka berbasis produk dan hampir tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas yang bisa diandalkan untuk menopang perekonomian, seperti yang dilakukan Rusia dengan membangun ekonomi bayangan demi mempertahankan perangnya di Ukraina. Uang itu akan langsung berhenti masuk. Ketika lebih banyak dana dialihkan ke militer usai invasi Taiwan, masalah itu akan memburuk. Krisis perumahan makin meluas dan Tiongkok mengikuti jalur kehancuran ekonomi seperti Rusia saat ini. Kami akan menyatakan hal yang sudah jelas di sini. Tiongkok membutuhkan uang untuk mempertahankan invasi ke Taiwan. Jika ekonominya runtuh dan ada tekanan perdagangan lain pada Tiongkok, itu akan menjadi lonceng kematian bagi invasi yang sejak awal sudah sangat beresiko. Dan sekali lagi, Taiwan tidak perlu melakukan banyak hal selain berhenti membeli dan menjual ke Tiongkok, lalu mengandalkan industri chipnya, serta pentingnya hal itu untuk meyakinkan sekutu agar ikut memberikan tekanan. Rencana Taiwan menghadapi invasi Tiongkok sangat sederhana. Biarkan mereka datang. Kombinasi geografi, teknologi militer modern, dan posisi geopolitik Taiwan membuat mereka mampu bertahan.
Tiongkok tidak bisa secara harfiah dalam hal Selat Taiwan, tapi juga secara ekonomi, militer, dan dalam hal landscape geopolitik yang kacau yang akan dihadapi Tiongkok jika Xi benar-benar menjalankan rencananya. Invasi itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Taiwan memegang semua kendali. Sekarang bayangkan ini, bagaimana jika Ukraina ikut terlibat? Setelah dikenal sebagai ahli drone dunia, tidak sulit membayangkan bahwa Ukraina akan menawarkan drone maritim kepada Taiwan yang akan membuat Selat Taiwan menjadi semakin berbahaya. Euromaidan Press melaporkan Ukraina mulai menawarkan drone ke Taiwan. Drone maritim dan udara ini cukup berbahaya untuk menambah masalah bagi Tiongkok di Selat Taiwan. Ingin tahu alasannya? Tonton video kami tentang serangan pertama di dunia oleh Ukraina terhadap Angkatan Laut Rusia. Jika suka video ini, jangan lupa berlangganan untuk konten The Military Show lainnya. Terima kasih sudah menonton.